Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam ini tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon, keberadaan ayah almarhum Eki ini Ibtu Rudiana bahkan menjadi teka-teki. Seperti apa? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat informasinya berikut ini. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, keberadaan ayah almarhum Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Bahkan kini, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki atas 2 dugaan kasus, yaitu kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Para terpidana kasus Vina bersikeras tidak melakukan pembunuhan dan menganggap keterangan serta laporan dari Ibtu Rudiana adalah keterangan palsu. Pasca dilaporkan ke polisi, sejumlah pengacara yang tergabung di Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (DPP Perhaki) melalui PBH Perhaki langsung memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Hal ini dilakukan karena Ibtu Rudiana selaku ayah korban yang mencari keadilan bagi anaknya kini telah dilaporkan oleh para terpidana. Lantas, akankah serangan balik para terpidana mempolisikan Ibtu Rudiana memasuki babak baru dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Apakah akan ada fakta-fakta baru terungkap di balik dugaan kejanggalan pada kasus Vina Eki Cirebon yang kini tengah diusut kembali oleh Polri? Tim TV One mengabarkan. Ya, saya kalau berbicara mengenai Rudiana jadi ingat lagunya Ayu Ting Ting. Apa tuh? Kemana, gimana? Soalnya banyak bertanya-tanya, emang kemana? Kalau saya Rudiana? jadi inget kangen band. Kenapa? Kamu di mana? Sama siapa? Berbuat apa? Biarkan narasumber kita yang menjawab selama ini Ibtu Rudiana kemana? Itu dia. Kemana-kemana atau nggak kemana-mana sebenarnya? Kita begitu bersyukurnya ya Ibtu Rudiana ini juga sudah menunjuk gitu ya. Tim hukum atau tim kuasa hukumnya begitu. Yeah. Dan salah satu yang ditunjuk adalah Bu Elsa Syarif yang sudah hadir di tengah-tengah ini. Bu Elsa kayaknya lagi seru nih ngobrol sama Bu Elsa. Kita udah mulai nih Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Elsa, jadi ini teman-teman akan membantu Ibtu Rudiana ya begitu ya. Yeah. Dari Perhaki ya Bu. Perhaki. Persatuan Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia. Anggota berapa Bu Elsa? Anggotanya sih lumayan banyak sih, 1000-an ada di, tapi tidak sebanyak Peradi karena dulu kan Peradi wadah tunggal. Dan saya salah satu pendirinya dan sempat ngurusnya selama 11 tahun saya di sana. Jadi kalau Perhaki itu baru saya resminya tanggal 6 Juni 2020, masih tapi baru. Meskipun baru, langsung menyabet kasus yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat, menunggu endingnya akan seperti apa. Ya, kita nggak mau menonjolkan diri kita sendiri, tapi organisasi saya aja. Juga ada Pak Ahyar Salmi nih. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahyar. Organisasi Indonesia. Oke, dan juga kita sudah bergabung bersama Pak Bang Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana kasus Vina yang juga menjadi pelapor Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Selamat pagi Bang Ruli. Bang Ruli, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Bu Elsa dulu. Bu Elsa, ini banyak yang bertanya-tanya selama ini kemana sih Ibtu Rudiana? Kita mendengarkan banyak versi dari keluarga Vina, dari para terpidana, dari saksi-saksi, tapi kita tidak pernah mendengarkan versi dari Ibtu Rudiana. Ya jelas kan, Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif ya, ya bekerja seperti biasanya aja ya. Dan tentunya dia tidak seperti orang biasa yang bisa memberikan pernyataan tampil di publik, nggak bisa. Itu kan harus aktif dan ada atasannya, nggak bisa. Jadi tergantung dari atasan. Nah, karena sudah terlalu banyak cerita simpang siur sehingga
diizinkan untuk menunjuk kuasa hukum, tapi Pak Ibtu tidak boleh berbicara. Saya langsung aja kalau gitu. Apa sih Bu yang menjadi poin penting sampai harus menunjuk tim hukum? Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin di speak up oleh seorang Ibtu Rudiana? Ya karena banyak sekali hoax ya. Rumor-rumor. Apa contohnya hoaxnya? Ya salah satunya. Keterangan palsu? Mengatakan bahwa Eki itu bukan anak kandungnya Rudiana. Itu kan hoax. Ya. Dan itu dengan itu kita membuat langkah-langkah hukum untuk yang melakukan perbuatan-perbuatan hoax, yang menyebarluaskan berita-berita fitnah dan kebohongan. Nah, kitalah yang berjalan, kan nggak mungkin Pak Rudiana ya. Jadi kuasa hukumnya. Jadi sekarang siap-siap serangan balik dari Rudiana. Bu, tapi sebelum diserang balik Bu, tapi penting juga untuk mungkin mengcounter juga pernyataan seorang Dede ya Bu ya. Ibu saya yakin mungkin itu udah dalam catatan kita. Siapa-siapa yang benar Bu itu dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Tidak yang mungkin. Menyuruh Dede memberikan keterangan palsu. Tidak mungkin karena di Rudiana hanya membuat laporan saja sebagai korban ya, anaknya korban. Dan itu hanya 3 hari di Cirebon dan diambil alih ke Polda Jabar. Jadi ini kan pangkatnya tinggi, Rudiana tuh nggak begitu tinggi dan nggak mungkin mempengaruhi di reskrim yang pangkatnya kombes. Betul. Di dalam penyidikan dan dia ada di Cirebon. Jadi nggak bisa. Itu kan langkah-langkahnya adalah dari Polda Jabar. Tapi yang membuat pelaporan pertama memang benar itu. Lapor iya karena dia ini pertama kan setelah ada penangkapan bukan penangkapan diamankan ya. Diamankan dibawa ke Polres Cirebon, diserahkan kepada serse umumnya, terus baru tahu bahwa oh anaknya bukan kecelakaan tetapi memang pembunuhan dan itu pengakuan itu dari dasar itulah sehingga akhirnya diambil keputusan oleh serse umum untuk membuat laporan polisi karena sudah itu baru habis laporan polisi tanggal 31 Agustus, tanggal 3 sudah ada di Polda Jabar. Karena ada pertama ada kesalahan laka lantas ini, seolah-olah kecelakaan itu dan itu semua proses 100% di Polda Jabar. Jadi saya perlu luruskan ini. Penganiayaan yang dilakukan yang disebutkan juga Bu? Siapa? Nggak ada. Itu kan di Polda Jabar. Dia di Cirebon. Bagaimana dia nyiksa di sana? Dan juga diketahui bahwa mereka dipukul di dalam tahanan itu oleh para tahanan dan karena itu ada kesalahan tidak menjaga dengan baik kepala bagian tahanan itu mendapatkan sanksi. Beberapa yang tadi saya tanyakan dan sudah dijawab oleh Ibu itu sepertinya ada masuk dalam poin-poin yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum Bu. Yang beberapa waktu lalu dilaporkan kemana? Ya ke Mabes Polri. Maksudnya saya mau tanya, dilaporkan kemana? Ke Propam? Oke. Propam atau kemana? Oke kita tanya langsung gitu ya. Bang Ruli Panggabean, laporan yang dilakukan oleh Anda dan tim kemarin itu apakah memang cukup kuat ya dengan bukti-bukti yang tadi kita sudah dengar Bu Elsa Sarif saja mungkin ada 2 poin, 3 poin tadi yang dijawab dibantah seperti itu Bang Ruli. Baik, selamat pagi semua juga pada narasumber. Jadi yang kami laporkan ke Mabes Polri itu adalah laporan polisi atas nama Rudiana dan diterima oleh Mabes Polri beserta bukti-buktinya sudah kami sampaikan. Di Propam atau Bareskrim ini Bang Ruli? Bareskrim. Kalau Propam kan sudah kita dengar juga tuh pernyataan Kadif Humas ya bahwa tidak ada masalah katanya. Oleh karena itu kami melaporkan perbuatan pidananya terhadap Rudiana yang pada waktu itu ya dia memang pejabat di kepolisian lah gitu. Nah ini tadi sudah dibantah beberapa oleh Bu Elsa seperti itu. Tanggapan Anda? Ya bantah-membantah biasalah itu Pak. Silakan aja masing-masing kan
boleh punya argumen, punya alasan dan lain sebagainya. Faktanya bahwa laporan polisi kami diterima. Kalau Ya, kurang itu apa bukti dan poin-poinnya lain mungkin bisa sebagainya, dipertegas begitu? SKPT-nya Penganiayaannya dalam bentuk apa? Bukti Karena tadi kan laporannya ada nggak? dikatakan oleh Bu Diterima, Elsa, diterima. memang Suratnya setelah diterima. dari Polres Cirebon ke Polda Jawa Barat begitu. Mana mungkin seorang Ibturudiana sampai harus Ke Polda Jawa ngubek-ngubek ke Polda Jawa Barat Iya. begitu. saya ulas sedikit mundur ke belakang ya Pak. Jadi Ya, silakan. pada tanggal 27 meninggalnya Vina, kemudian dia tanggal 30, dia 31, dia menangkap dengan ada istilah orang mengamankan, silahkan aja lah. Tapi dia menangkap beserta timnya itu ada 8 yang ditangkap di sana dari 11 itu katanya. Dan kemudian melakukan interogasi. Ditangkap itu dari depan SMP 11 dibawa ke Polres Cirebon. Saya juga heran, dia tuh menangkap sekitar jam 16-an gitu ya. Jam 19-an dia sudah bikin LP, laporan polisi gitu. Nah, mungkinkah waktu yang pendek ini dia kemudian dalam laporannya bisa menunjuk si A berbuat apa, si B berbuat apa beserta barang bukti? Ini yang mesti kita uji, yang mana yang benar. Saya tidak menyatakan bahwa klien saya benar, enggak. Saya hanya ingin mencari kebenaran material. Kebenaran. Sebetulnya apa sih dan bagaimana sih situasinya gitu loh. Itu. Nah, dalam waktu 2 jam ini, saat klien Anda kemudian ditangkap, sudah ada pengakuan. Sudah ada barang bukti dan juga sudah ada BAP begitu yang disiapkan oleh Ibturudiana. Sejalaman saya begitu. Oke. Barang buktinya ya tentu saja waktu itu yang ditangkapnya itu adalah Rivaldi. Ya dari Rivaldi itulah ada barang bukti itu. Karena Rivaldi itu ditangkap ketika dia ditahan di Polsek Talun. Jadi ini dua hal yang sangat tolak belakang. Berbeda. Ganjil lah ya, begitu ya. Bang Ruli, tidak saling mengenal. Oke, Bang Ruli, mengenai pemaksaan memberikan keterangan palsu dan juga intimidasi berujung kepada penyiksaan itu dibantah tadi oleh Bu Elsa. Ya silakan saja dibantah ya. Memang saya juga kan saya nggak tahu 8 tahun yang lalu itu seperti apa gitu. Saya kan dapat pengakuan itu dari para terpidana. Satu dan lainnya bersesuaian. Yang lain menyaksikan, melihat gitu. Ya memang pada waktu itu kan yang ada cuma para tahanan dan penyidik, tidak ada yang lain lagi. Jadi siapa yang bisa menyaksikan itu kalau bukan kawan-kawannya? Oke, Bang Ruli, kenapa Anda menunjuk Ibturudiana terkait keterangan palsu, sedangkan yang memberikan keterangan kan Aep dan juga Dede saat itu. Apa kontribusinya Ibturudiana di situ? Bu, saya ulang ya, bukan saya yang menunjuk, tapi para terpidana itu. Saya kan hanya kuasanya, dan saya tidak mungkin membawa mereka ke Mabes gitu. Ya karena perbuatan gimana Bu? Ya, apa alasannya, apa kontribusinya Ibturudiana itu terhadap keterangan palsu yang Anda tuduhkan begitu kepada Ibturudiana? Yang pertama, dia melakukan penangkapan tanpa ada undangan, tanpa ada surat penangkapan. Kemudian dia langsung membawa ke Polres Cirebon, sekio ke unit narkoba, di mana dia jadi salah satu kanit kalau nggak salah ya, atau apa namanya. Dan langsung dia mengadakan interogasi pada waktu itu. Interogasi itu juga kan pro justisia nggak? Maka setiap pendapat, setiap hasil yang dihasilkan, apakah itu pro justisia? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Itu pertanyaan kami gitu. Walaupun memang pada waktu itu Rudiana melapornya jam 19, tapi ini kejadian kan sebelum jam 19. Ya silahkan aja dibantah, ya kita uji saja gitu. Saya juga tidak mau berbantah-bantah karena saya juga tidak ada di 8 tahun yang lalu. Ya mari kita adu bukti ini gitu. Baik, Bu Elsa ada komentar? Ya. Saya pertama saya ingin bertanya, bukan membantah, ingin bertanya kalau memang sudah diterima laporannya, saya minta apa bukti tanda lapornya dari Mabes Polri. Satu, karena laporan di Mabes Polri itu ada prosesnya sendiri. Setelah
disampaikan pelaporan, tapi itu dianalisa dulu belum tentu dapat Diterima? bukan diterima, tetapi suratnya diterima. Bang Ruli mengatakan diterima kok. Diterima, tapi tanda bukti lapornya supaya saya tahu. Seberapa penting itu, Bu? Loh, itu buktinya bahwa dia bisa diproses laporannya ada. Karena kan kita bisa mengetahui undang-undang kepolisian itu Rudiana adalah polisi aktif, satu. Kedua, soal masalah BAP itu kan sudah diuji di pengadilan ya, sampai telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi itu pengujiannya apa pengujian tersendiri atau mengajukan PK? Karena dari BAP itu kan ada bukanlah barang bukti tetapi pengantar untuk masuk ke persidangan. Nah, jadi itu sudah diuji di pengadilan. Tingkat pertama, kedua, sampai pengadilan inkra, sudah itu sampai gerasi ditolak. Jadi kita sebagai seorang yang ahli hukum, ya, advokat seorang ahli hukum, tentunya senang atau tidak senang harus menghormati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Permintaan Bu Elsa tadi mungkin nanti Bang Ruli bisa juga menanggapi ya, dan juga Pak Ahyar Salmi. Kita coba dengarkan juga paparannya usai jeda pada berikut. Kami akan kembali lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Pak Ahyar Salmi. Pak, ini tadi kita sudah dengar nih pernyataan dari Bu Elsa dan juga Pak Bang Ruli Panggabean gitu. Ini kalau yang saya tangkap dari pernyataannya Bang Ruli, artinya yang dilaporkan kemarin itu sejumlah bukti yang dikatakan sudah cukup dan lain sebagainya, bahkan diterima. Ini sepertinya statement-statement juga ya dari beberapa orang yang melihat kejadian tersebut, kan begitu tadi kata Bang Ruli. Kesaksian aja begitu? Kesaksian saja berarti dong? Iya, kalau kita dengar kan seperti itu. Tinggal permasalahannya lagi sejauh mana nanti itu bisa meyakinkan pihak penyidik. Ya. Tentu, apakah ini memenuhi persyaratan tidak? Tentu yang dilaporkan itu perbuatan dalam hal ini kan Pak Rudiana ya. Perbuatan Pak Rudiana yang mana yang dilaporkan? Karena bicara tentang ke polisi itu persoalan tindak pidana. Tindak pidana itu perbuatan. Perbuatan yang mana? Yang merasa ini adalah ranah pidana. Itulah yang nanti tentu harus didukung alat buktinya ada enggak. Tentu yang pertama kali pihak kepolisian nanti melihat ini ada nggak peristiwa pidana dari laporan ini. Itu ya. Ada nggak tindak pidananya. Kalau nggak ada nanti perkara akan ditutup. Jadi tentunya penganiayaan dan juga keterangan palsu ini agak sulit begitu ya kalau hanya mengandalkan kesaksian saja begitu, nggak ada bukti-bukti yang... Iya, dia harus ada 2 alat bukti. Kan itu udah standar, harus ada 2 alat bukti untuk memproses. Alat bukti yang mana saja di antara yang katakanlah yang 5, yang keempat itu petunjuk, itu banyak yang berpendapat inilah ranahnya hakim. Berarti kan akan ada 2 tentu saksi nanti, yang ada tinggal 1 saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat. Petunjuk ini kan banyak yang persoalan kan ranahnya hakim. Tapi udah diambil juga di dalam praktek tiap penyidikan ini ada juga petunjuk. Yang kemudian adalah keterangan terpidana ini yang dilaporkan tentu kan. Nah, saksi-saksinya ini katakanlah saksi, tentu kan yang merasa korban kalau memang peristiwa itu ada, tentu itu yang akan dijadikan nanti. Ada didukung oleh alat bukti yang lain tidak di saat itu. Nah, itu bicara nanti kalau ini bisa ditingkatkan kepada penyidikan. Kalau ini bukan pidana, dari awalnya nggak ada juga, ini peristiwa bukan pidana akan ditutup. Katakanlah ada pidana, kalau nggak ada alat bukti juga nggak bisa. Siapa nih pelakunya? Benar nggak si X atau si Y orangnya? Nah, inilah nanti yang akan diproses. Tentu saya maklum antara Bu Elsa dengan Bung Ruli berbeda pendapat, itu sudah pasti akan berkutub utara dan selatan di situ. Nah, disinilah alat penengah. Tentu pihak penyidik di sini saya yakin akan melihat secara objektif. Ada nggak unsur-unsur itu terpenuhi? Ada nggak alat bukti? Kalau tidak akan ditutup. Kalau mengenai masalah penyelidikan aja kan belum ada langkah hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pelapor. Baru tiap penyidikan nanti di SP3 barulah mereka bisa untuk memperadilan. Nah, ini kita lihat ini sejauh sampai mana sih proses. Bu Elsa tadi kan menanya suratnya apa? Apakah tanda lapor baru diterima atau sudah ada memang ini akan
Lanjut. Nah, progresnya kan berarti kan progresnya bagaimana? Oke, Bang Ruli. Bagaimana tuh Bang Ruli? Ya kalau memang itu dibutuhkan, ini saya kasih bukti nih. Boleh dong kita perlihatkan yuk di layar yuk. Ini biar Bu Elsanya puas juga bisa melihat. Gitu. Iya bisa. Nah kita itu sampaikan kepada klien kami. Aduh, tanda bukti lapor ya, bukan tanda terima ya. Tanda bukti lapor. Tanda bukti lapor, bukan tanda terima surat laporan. Agak terpotong Bang Ruli, boleh diperlihatkan sedikit di depan ke kameranya wajah mungkin Anda ya. persis. Jadi ini tanda bukti terima atau tanda bukti lapor nih Bang Ruli? Berbeda itu. Tanda bukti lapor. Tanda terima laporan. Tanda bukti lapor. Tanda bukti lapor Bu Elsa? Ya mana? Tapi tidak ada tanda terimanya, bahkan ini akan diproses begitu ya Bang Ruli ya? Belum ada ya? Tanda bukti lapor yang kami butuhkan. Besok, karena itu bukti bahwa kami akan diproses. Besok kami sudah gelar di Mabes Polri. Oh, jadi terkait dengan laporan tersebut sudah ada gelar perkara ya? Memang iya, prosesnya begitu. Oke. Digelar dulu baru bisa diterima atau tidak. Sebentar Bu Elsa. Silakan Bang Ruli, dijelaskan Bang Ruli, silakan. Jadi begini, apapun bantahan silakan saja, tetapi memang di polisi ini belum ada. Memang ada macam-macam pengaduan yang bisa kita lakukan. Bentuknya bisa DUMAS atau pengaduan masyarakat, bisa LI atau laporan informasi, dan yang terakhir ini laporan polisi. Gitu, itulah tingkatan-tingkatannya. Silakan aja kita punya pandangan yang beda, saya juga nggak terlalu pusing gitu ya. Yang penting yang kami lakukan ini bukan untuk menyudutkan siapa-siapa. Kami ingin mencari kebenaran material dalam rangka kami mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Mudah-mudahan dari apa yang kami lakukan ini bisa ada novum baru dan lain sebagainya. Itu saja. Oke, Bu Elsa, tanggapannya. Ya tanggapan saya memang kalau kita di Mabes ya tidak langsung diberikan tanda lapor ya, yang sepengetahuan saya. Jadi biasa diterima terus mereka akan melakukan gelar analisa apakah ini gelarnya? Ya bukan gelar perkara itu, mereka memang gelar sendiri menganalisa laporan ini sudah benar. Memang polisi itu dilapor di tempat biasa bukan di propam, itu mereka akan analisa perkaranya gimana, barulah menentukan rata-rata seminggu ya baru menentukan apakah nasib bisa dari laporan ini. Gitu. Nasib dari laporan itu. Apakah gitu. bisa ditindaklanjuti? Akan diberikan tanda lapor atau bagaimana? Biasanya kalau tidak dilanjutkan karena mungkin bukti-buktinya tidak kuat gitu ya? Biasa atau? Ya rata-rata kadang-kadang bukan macam-macam ya. Kadang-kadang ini tidak di Mabes tapi di Polres atau di Polda atau ini bukan nggak ada tindak pidananya. Ini harusnya di Propam. Itu nanti dialih-alihkan oleh mereka gitu, oleh Mabes. Ini memang wewenang Mabes. Nah, langsung diproses. Itu Rudia sendiri atau klien Anda ini begitu apakah juga akan melakukan perlawanan balik begitu Bu Elsa terkait dengan laporan ini, beredarnya sejumlah informasi yang menyudutkan tentunya kan begitu. Yang berita-berita tidak benar. Ya jelas kita tadi kan sudah sampaikan kita akan melakukan serangan balik dengan secara hukum. Itu, sudah ada daftarnya di kita. Yang mana siang nanti akan disampaikan? Iya. Ini termasuk juga yang menyebarluaskan soal adanya indikasi kekerasan, penganiayaan, keterangan palsu juga. Kita lihat dulu kalau ada tanda lapor kita tunggu prosesnya. Kalau belum tidak ada tanda lapor kita langsung proses. Oke, Bang Ruli? Ya, saya sih on the track aja Pak ya. Jadi saya kan kepentingan saya adalah 6 terpidana gitu loh. Dengan segala resiko yang nanti akan saya hadapi, saya siap. Itu dia resiko, tentu ada saja resiko ini, tentunya Bang Ruli. Ya tentu saja ini dalam rangka kita mengumpulkan bukti untuk mengajukan PK. Untuk PK. Tentu saya dalam pengumpulan bukti ini melalui proses ya. Salah satu prosesnya itu tadi saya mengadakan laporan terhadap Pak Pasren, anaknya, kemudian Aep, Dede, dan terakhir Pak Rudiana.
Jadi kita lihat saja nanti hasilnya gitu. Oke, Pak Akhyar nanti tanggapannya seperti apa? Jadi memang ini salah satu upaya yang dilakukan oleh para kuasa hukum terpidana untuk juga mengumpulkan begitu novum-novum baru untuk nantinya di PK. Tapi tahan dulu ya Pak, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali kita lanjutkan perbincangan Pak Akhyar, kalau melihat ternyata dari sisi kuasa hukum terpidana ini menjadi salah satu upaya juga untuk mengumpulkan novum baru atau bukti-bukti baru nantinya untuk PK nantinya. Akan seperti apa kalau misalnya melihat mungkin cukup kuat nggak melaporkan Ibtu Rudiana, melaporkan Aep, Dede? Ini apa namanya ya, para pendekar hukum di dunia pengacara ini lagi turun semuanya. Jadi turun gunung semua. Ini sangat menarik. Paling tidak ada 5 menurut saya. Yang itu Ibu Elsa dan kawan-kawan, Pak Ruli dengan peradinya, kemudian Bung Farhad, kemudian Pak Horman Sitompul, kemudian Bung Nikolas dengan Tony CS yang ininya PG. Horman Paris kan juga ada juga di pihak korban kan. Ini kan ada di dalam. Ya Otto kan dengan Pak Ruli. Jadi ini menarik. Ini yang mereka menarik ini gimana nih? Ya, menariknya ini adalah penuh dengan strategi ini. Langkah yang dilakukan oleh Peradi CS ini tadi kan ada bagaimana mengumpulkan alat bukti untuk mengajukan PK. Gitu. Mereka ingin dulu mengumpulkan kelihatannya ini sejauh manakah peranan, ada nggak tindak pidana dilakukan oleh Pak Rudiana. Ini yang mereka kan mengarahnya ke sana. Inilah yang akan dibantah nanti sejauh mana proses itu berjalan. Kalau ternyata gol untuk ini... mengumpulkan, kalau untuk mengumpulkan si gol kan tergantung lagi nanti. Apakah kalau di polisi dijadikan TSK, apakah jaksa juga setuju? Itu jadi novum berarti? Iya, tentu novumnya setelah memulai inkrah kekuatan hukum yang tetap terhadap si Rudiana ini kalau ini berproses. Jika ya? Iya, jika. Berarti jadi lama masih panjang perjalanan terhadap itu. Nah, Ibu Elsa kan juga punya strategi juga. Tadi barusan saya dengan tunggu dulu. Kami akan lapor dengan udah ada inventarisir nih nama-nama orang. Enggak, kan dengan ada perkembangan begini bisa cepat beliau sweet juga nanti. Apa jadi dibuka atau tidak? Nah, kalau dibuka nanti bisa yang dibuka itu nyarang balik lagi kan. Nah, ini kan akan ditunggu dulu nih. Sejauh mana proses Pak Rudiana, baru nanti beliau akan memproses pula ini. Jadi saling menunggu ini. Jadi 2 strategi, berapa strategi yang ada di situ. Buat saya sebagai pengamat ini sangat menarik sekali. Yang penting harus gitu ada adu strategi di situ. Anda bukan pengamat Pak Akhyar, saya revisi. Anda tuh pakar hukum pidana. Iya, itu menarik kita melihatnya di sini. Memang itulah dunia ibarat orang main catur kalau dunia pengacara itu. Tapi jadi satu bidak yang dijalankan, dia nggak tahu kemana tujuannya. Kadang-kadang ada yang bidak mereka korbankan untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah, ini catur lagi berjalan. Oleh karena itu masyarakat bersabarlah. Memang proses hukum itu demikian, nggak bisa begitu cepat. Tapi tujuannya adalah sama, supaya keadilan itu terungkap. Siapa sih pembunuh yang sebenarnya? Saya rasa mungkin bukan hanya masyarakat yang bersabar. Ya mantan terpidana, para terpidana juga ini juga nggak sabar juga untuk memang tentu akan dikdakduk juga ya mereka berapa lama. Nggak ada cara lain. Hukum itu kan nggak bisa simsalabim dia berubah langsung jadi tidak. Ada proses. Putusan nanti banding, kasasi, ada lagi PK. Ini masih panjang perjalanan. Pak Akhyar positif ini kasus dapat terbuka atau semakin blunder nantinya kalau melihat strategi ini makin berkembang, akan berkembang. Akan ada juga mungkin nanti percemaran nama baik lah, fitnah lah, undang-undang ITE lah, akan kemana-mana nanti. Akan berlari nih kalau ini dipakai. Coba untuk menyetop laju itu, bagaimana kita pakai yang ini dulu. Jadi yang akan ada beranak-beranak hukumnya ini nanti kalau sudah mungkin bercucu kali ya. Nah, keadilannya bagaimana Pak? Iya, sabar masyarakat. Tentu yang kita berharap, saya berharap dari dulu bersabar kok Pak. Saya berharap 8 tahun Pak kasus saya ini berharap menegakkan hukum itu jangan menimbulkan lagi persoalan hukum yang baru. Itu saya berharap demikian. Ini tampaknya akan muncul lagi nih kemungkinan prediksinya, mudah-mudahan keliru nih. Akan muncul lagi masalah hukum yang baru. Nah, inilah yang... Itu terjawab setelah pukul 14 nanti Pak kayaknya Pak. Jadi saling lapor begitu ya. Bu Elsa bagaimana nih? Kita pengen masalahnya memang tuntas, jelas gitu. Tanpa ada memunculkan masalah baru, kemudian kasus baru, beranak pinak tadi kalau kata Pak Akhyar. Ya, kami akan meluruskan semua
fakta-fakta yang benar, ya bilang bahwa Eki bukan anaknya. Terus ada juga bilang Eki masih hidup, karena itu Pak Rudiana main badminton, nggak peduli karena anaknya masih hidup. Macam-macam hal-hal, berita-berita yang spekulasi netizen tapi kan itu yang nanti akan diluruskan itu oleh tim gitu ya Bu ya. Itu kan bukanlah hal yang sifatnya itu menjadi substantif dari perkara kasus Vina ya, Eki tapi ini, kan gitu. itu yang membuat image ya, membuat framing. Sehingga itu bisa sebetulnya hakim tidak perlu melihat itu, harus melihat fakta. Tapi kita lihat itu bisa mempengaruhi juga sehingga hakim takut. Nggak semua hakim berani ya. Jadi framing ini sekarang jadi sangat mempengaruhi mental dan image dan publik juga. Sehingga apakah benar atau tidak gitu loh. Nah, kan harus kita ketahui dengan kuat bahwa kita orang hukum di pengadilan, di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bukan di medsos. Bukan di segala rupa yang di luar itu. Jadi yang membuat menjadi blunder karena ada berita-berita di luar itu. Coba kalau kita bicara pengadilan, simple aja nih, kasus-kasus biasa. Mas siapa sih Bu yang aktif-aktif banget ngomong di medsos? Nah, salah satunya politikus itu. Politikus. Dan menjadi detektif dadakan, Ya sudah, kita nggak sampai ke sana gitu. Bang Ruli, ini Anda terakhir Bang Ruli. Artinya kalau misalnya Anda tadi sudah kasih spill, besok itu artinya Selasa ya Bang Ruli ya. Itu ada gelar begitu. Ini menambah keyakinan Anda bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti, akan diteruskan, diproses begitu. Ya, betul. Saya kasih clue lagi satu ya. Nih. Saya kan melaporkan Aep dan Dede. Hari ini Dede itu sudah membuat pernyataan bahwa laporannya itu tidak benar. Dan saya sudah masukkan di akta notaris. Jadi kita tunggu saja nanti selanjutnya bagaimana. Ini clue ya. Ya bukan saya yang bikin. Yang bersangkutan langsung datang untuk menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh dia 2016 itu adalah bohong. Semua itu atas suruhan atau atas arahan pihak lain. Begitu. Kita tunggu aja. Pihak lain itu siapa? Ibtu Rudiana maksudnya? Ya. Aep dan Ibtu Rudiana. Oh, atas suruhan Aep dan juga Ibtu Rudiana. Itu keterangan Dede tadi sudah mencabut keterangan di tahun 2016 dan mengakui bahwa itu adalah keterangan palsu. Bagaimana Bu Elsa? Ya, kita lihat aja. Karena kalau dia mengatakan bahwa itu keterangan palsu, berarti dia yang membuat keterangan palsu di bawah sumpah 242 pada waktu pengadilan. Dan itu ada proses hukumnya untuk Dede. Iya kan? Kan dia di bawah sumpah saya mengatakan begini. Walaupun dapat arahan katanya dari Ibtu Rudiana. Arahan emang di pengadilan Rudiana dampingin dia. Oke, jadi Bang Ruli memberikan clue, sebetulnya clue-nya itu bumerang buat kliennya juga gitu maksudnya? Iya. Oke, Bang Ruli? Ya betul, bumerang atau enggak nanti kita lihat situasinya. Tetapi dia akan saya akan jadikan justice kolaborator nanti. Mudah-mudahan. Oke, kita tunggu nih Bang Ruli ya. Ya, betul. Kita lihat aja sama-sama nanti ke depan. Nggak lama lagi. Oke. Oke Bang, kalau gitu di Jakarta nanti Abang mampir-mampir ya Bang ya ke Apa Kabar Indonesia Pagi Bang. Kita tunggu di studio kalau gitu Bang Ruli. Terima kasih banyak Bang Ruli, Pak Akyar dan juga Bu Elsa sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita berharap bersama kasus Vina dan Eki ini juga dapat terungkap terang benderang begitu ya, sehingga tidak menjadi pertanyaan publik lagi begitu. Beranak pinak kalau kata Bang. Ini akan beranak pinak. Aja fitnah pelan undang-undang ITE bisa tersinggung nanti. Ini panjang perjalanan. Jadi kena 242. Pak, jadi kita ngobrol aja deh Bu nanti kayak gitu. Oke, kita harus sudah lulusin kalau kita lawyer kan enggak. Kita lawyer bukan yang punya perkara.